Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vini Miliani dari Prodi S1 kelas 2A NIM 19010012. Di sini saya akan menjelaskan tentang viskometer dan cara penggunaannya. Apa yang dimaksud dengan viskometer? Viskometer merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur viskositas cairan. Viskositas sendiri merupakan tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antara molekul-molekul yang satu dengan yang lainnya, yaitu viskometer kapiler atau Oswald. Viskometer ini menggunakan metode kapiler dengan prinsip untuk mengukur waktu yang dibutuhkan cairan untuk melewati tanda dua tabung pada suatu tabung kapiler vertikal. Viskositas yang didapat menggunakan alat ini merupakan viskositas relatif karena waktu alir dari cairan yang diuji dibandingkan dengan waktu alir cairan yang telah diketahui viskositasnya, seperti air. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat penggunaan viskometer Oswald. Yang pertama, waktu yang diperlukan cairan untuk mengalir dari M ke N berdekatan. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengalir berkisar antara 100 sampai 150 detik. Yang ketiga, volume kedua cairan yang dimasukkan ke dalam viskometer harus sama. Yang keempat, pada saat pengujian viskometer harus tegak lurus. Yang kelima, tekanan hidrostatik pada permukaan cairan sama. Yang keenam, suhu pengujian harus konstan. Yang ketujuh, cairan uji harus bersih. Yang kedelapan, bobot jenis kedua cairan tidak terlalu jauh bedanya. Berikut ini merupakan contoh soal dari viskometer Oswald. Waktu yang dibutuhkan aseton mengalir antara kedua tanda pada viskometer kapiler adalah 45 detik dan waktu untuk air adalah 100 detik pada suhu 25 derajat Celcius. Densitas aseton adalah 0,786 gram per cm kubik dan density air adalah 0,997 gram per cm kubik. Viskositas air adalah 0,8904 cp pada temperatur ini. Tentukanlah berapa viskositas aseton. Baiklah, macam-macam viskometer yang kedua adalah viskometer Hopler. Viskometer ini menggunakan metode bola jatuh dengan prinsip mengukur waktu yang diperlukan oleh suatu bola gelas atau bola baja melewati suatu cairan dalam tabung. Berikut ini merupakan gambar dari viskometer Hopler. Viskometer Hopler ini digunakan untuk menentukan viskositas cairan yang kental tetapi yang tembus cahaya agar dapat mengamati jatuhnya bola besi sampai ke dasar tabung. Viskometer Hopler juga untuk mengukur laju jatuhnya bola yang mempunyai density dan diameter tertentu. Sampel dan bola diletakkan di dalam tabung gelas bagian dalam dan dibiarkan mencapai kesetimbangan temperatur dengan air yang berada dalam jaket yang mengelilingi tabung tersebut. Tabung dan jaket air tersebut kemudian dibalik sehingga bola merada pada puncak tabung gelas. Waktu yang dibutuhkan bola untuk jatuh di antara dua tanda diukur dengan teliti. Metode ini biasanya digunakan untuk cairan dengan viskositas berkisar 0,5 sampai 200.000 poise. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk mencari viskometer Hopler dan data bola yang digunakan. Berikut ini merupakan contoh soal dari viskometer Hopler. Berapakah viskositas larutan sampel berikut jika waktu yang dibutuhkan bola dengan density 2,2 dan konstanta 0,05 untuk melewati tabung adalah 4 menit 12 detik. Data pendukung viskositas larutan yaitu yang pertama, berat pignometer ditambah sampel beratnya 19,5150 gram, berat pignometer tambah air 18,3526 gram, berat pignometer kosong 8,6390 gram. Macam-macam viskometer yang ketiga adalah viskometer cup and bob. Viskometer cup and bob masuk ke dalam metode rotasi.
cup yang berarti mangkok, bob itu berarti silinder. Jadi viskometer cup and bob merupakan alat yang terdiri dari mangkok dan silinder yang tercelup dalam cairan yang akan diuji. Menurut Martin 1993, viskometer cup and bob memiliki prinsip kerja yang sampelnya itu digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup, di mana bob masuk persis di tengah-tengah. Kelemahan viskometer ini adalah terjadinya aliran sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjang keliling bagian tube, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi ini menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat. Hal ini disebut aliran sumbat. Viskometer yang keempat ada viskometer cone and plate. Viskometer ini sama seperti viskometer sebelumnya, yaitu menggunakan metode rotasi. Viskometer ini terdiri dari kerucut yang dapat bergerak dan bisa diatur kecepatannya, dan terdapat lempeng sebagai tempat sampel. Berikut ini merupakan gambar dari viskometer cone and plate. Viskometer ini memberikan presisi yang diperlukan untuk pengembangan rheologi. Berdasarkan mekanisme mangkuk dan silinder, viskometer rotasi dibagi menjadi dua loh. Yang pertama ada coute. Coute terdiri dari mangkuk yang berputar dan silinder yang diam. Contohnya pada gambar di atas, yaitu viskometer McMichael. Yang kedua ada serle. Kebalikan dari coute, yaitu serle adalah mangkuk yang diam dan silinder yang berputar. Contohnya itu ada viskometer Stormer, viskometer Rotovisco, dan viskometer Brockfield. Ini merupakan persamaan viskositas plastis jika menggunakan viskositas Stormer. Baiklah, saya akan memberikan contoh soal tentang viskometer Stormer. Suatu sampel gel dianalisis dengan viskometer Stormer. Beban penggerak sebesar 450 gram menghasilkan kecepatan rotor sebesar 350 rpm. Diperoleh nilai WF 225 gram dan konstanta alat 52. Berapakah viskositas plastis sampel gel tersebut? Selanjutnya ada viskometer Brockfield dengan persamaannya. Baiklah, saya akan memberikan contoh soal dari viskometer Brockfield. Tentukan viskositas sirup kloramfenikol yang menghasilkan waktu 3 menit 45 detik pada beban 60 gram jika data penunjang untuk kafi alat pada beban yang sama adalah 3 menit 59 detik. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.